Iya. Kalau emang kamu keturunan dari Siliwangi, tolong salaman sama saya. Ya salaman kan? Ya bener, kamu masih keturunan, cuma kamu udah berkarat. Sempet saya anggap pernah mengucap bahwa saya tidak punya Tuhan. Karena saya Oh, sakit hati, pernah ngobatin orang, orangnya sembuh, tapi dia bilang ke orang-orang bahwa saya murtad. Cuma saya diberikan amalan ini. Saya bilang, oh ini nggak boleh. Dibilang, kata paranormal itu, ini nggak boleh karena umur kamu belum cukup. Saya aja belum bisa ngamalin mobil, jadi supirnya juga bingung kemana, tapi jalan. Tapi nggak cuma kuat 60, nggak bisa 80, nggak bisa 100. Kalau dinaikin ke 80 langsung nah, hal apa nih Mang nih yang paling serem tuh ketika ngobatin orang yang sakit nggak wajar begitu? Hal apa itu Mang tuh? pernah sampai keluarga saya kena. Keluarga maksudnya Ya, keluarga itu anak, siapa itu? Anak. karena Astagfirullahaladzim. sampai ngedon anak saya itu orang datang datang berbentuk gede kilah tuh, tapi kilah memang nggak tahu lah, apa memang kilah juga ya. Kalau orang bilang yang ya kayak orang spiritual bahwa kilah itu insya Allah Ada yang dampingin. karena ada dua lah yang dampingin. Karena saya mau buang malah ngamuk ke saya. Nah itu awalnya dia ngedatengin itu emang ngobatin siapa itu Mang? Mamangnya lagi ngobatin siapa itu? Itu ngobatin orang yang oh ya itu yang di Bukit Nusa, Bukit Dago. Bukit Dago itu. Dia nggak terima bahwa Sakitnya sakit apa itu di itu? kiriman dari istrinya. Oh, Padahal udah haji semua mereka. Cuma nggak tahu si istrinya itu mau nguasain lah karena lumayan lah mungkin hartanya. oh jadi lakinya ini maksudnya tajir gitu Mang. Memang lakinya pengusaha. Akhirnya sampai lumpuh, tapi lumpuh kayak stroke. Lumpuh stroke. Ngomong apa udah nggak bisa itu? Nggak bisa, cuma bisa nangis. Tapi sekarang sih mudah-mudahan terakhir ketemu itu udah jalan, Oh, udah jalan. udah dia bisa jalan, cuma belum normal karena memang udah parah, orangnya udah pada nekuk. Tapi kemarin ketemu sama ibunya, bilang Om Boy makasih, bapak udah lumayan, cuma udah pisah sama istri. Ya udah nggak apa-apa Bu, daripada dilanjutkan gitu kan. Masih muda Mang orangnya Mang. Umur waktu diobatin umur 36. Masih muda ya segitu mah ya. Sekarang berarti umurnya 40-an lah. 40 ya paling ya umurnya. Masih ada orangnya juga. Nah itu kejadian seremnya apa tuh Mang tuh pas ngobatin dia itu yang stroke itu, kejadian seremnya apa itu Mang tuh yang dialami sama Mang Boy itu? Sempet saya kayak di apa ya, orang saya mental. Jadi ini kan pintu dia, saya kan baru dari gerbang tuh, kayak dia di gerbang, saya baru membuka pintu, saya mental lagi ke sana. Kok kayak ada ngejorokin gitu? Kayak dilempar sampai gitu kan. Astaga. Udah Bu, udah biarin Bu, nggak apa-apa. Oh, orang-orang situ juga keluarganya pada ngelihat. Iya, emang mau ngeliat ngobatin si bapaknya kan. Alhamdulillah. Terus adiknya itu bilang, Om tolong, saya pengen lihat wujud yang makhluk itu. Yang penting Ibu kuat, Ibu istighfar ya. Saya bilang, udah, yuk kita bareng-bareng. Ibu pegang tangan saya. Ibu langsung fokusin ke dapur, saya bilang kan gitu. Baru lihat langsung astagfirullahaladzim pingsan. Oh itu apa itu yang dilihat itu? Terus siuman tuh saya kasih minum. Udah Om, udah cukup ya. Kenapa? Gede Om, matanya merah ya. Iya merah Om, melotot terus. Oh ya sudah.
kita hilangkan, cuma ini saya balikin. Jadi ke yang empunya saya balikin, nggak saya balas ya, saya balikin aja. Dia rasakan yang dirasakan sama si bapak. Ya udah. Akhirnya si ibunya juga langsung pulang. Jadi ke Pandeglang. Oh, berarti yang dilihat si Kila anak om itu sama baik gitu ya, kayak gitu juga ya? Sama. Tinggi, gede, matanya merah. Sampai sempet karena saya kecapean, Kila ngeliat saya tidur itu di dekep saya, cuma yang kelihatan cuma segini tangan aja. Astagfirullahaladzim. Saya gitu. Gila. Ya, yang bangun ya. Iya, kenapa deh? Udah ya jangan tidur dulu deh. Gak mau cerita tuh. Pas besok paginya baru, ayah kok ayah di dekep tangan ayah jadi ada 4. Maksudnya ya pokoknya ayah ada 4, cuma yang tangan dekep ayah nggak kelihatan ininya, cuma tangan aja begitu. Wah, berarti gede banget itu ya. Tapi yang dirasain sama Mang Boy apaan tuh? Nggak ada. Nggak ngerasain apa-apa. Tapi anak ngomong begitu tuh cerita tuh. Karena Kilama semenjak tinggal di sini udah beberapa kali ngeliat, waktu di situ juga ngeliat 5 tahun ada ini ya biarin. Oh, cerita tuh dia tuh. Apaan tuh yang lihat tuh? Ada yang pada keluyuran. Anak kecil apa cewek apa? Ya udah dewasa. Salah satunya ya itu, yang mudah-mudahan saya nggak salah. Salah satunya yang di keramat, yang pegang keramat itu, Raden Arya Kusuma. Oh, sosoknya berarti biasa gitu, rapi gitu dia mah. Udem-udem. Karena berhubungannya sama yang di keramat Kademangan masih ada. Kalau ini ganteng, langsing lah orangnya, langsing. Kalau dia mah sering muter-muter kesini. Iya, kilas katanya. Oh, muter-muternya jalan gitu kali. Jalan, tapi kadang-kadang naik kuda. Oh. Cuma kan saya takutnya saya salah nanti malah jadi bahan. Iya, perdebatan ya kan, takutnya itu dong. Ngomong, jangan ini ya, dia bilang. Ya enggak, emang bener sih, ya udah, tapi biarkan jadi cerita saya aja gitu kan. Terus sama yang di sumur situ juga sama. Sumur yang di mana dong? Yang di Gaprila ya, Gaprila. Kalau di Gaprila tuh ada 3. Di sumur Kobaknya tuh berdiri 3. Oh, sosoknya itu. Itu apa nih itu bentuknya? Yang 2 ini suami istri, yang 1 bukan, tapi ibu. Tapi kalau yang suami istri itu, dia cuma bilang, siapapun yang bisa mendapatkan rantai emas ini akan jadi orang. Oh, di situ tuh sampai sekarang belum ada yang dapat tuh. Saya juga nggak mau. Paling si Rijal tuh ngambil dapat dia. Rantai emas di situ. Oke. Tapi sosoknya itu yang suami istri sama yang gagu itu sama kayak orang biasa gitu, apa serem gitu dia? Enggak, sama kayak kita. Mukanya agak tirus. Dia sudah berumur lah kelihatannya gitu. Yang 2 nih. Pokoknya sekarang kan dibikin itu ya. Kayak empang ya. Nah, dia ada dalamnya ya. Nah, dia adanya di yang 2 di sini. Nah, yang dagu itu di pinggir sini. Terus hal apa lagi? Penampakan serem apa lagi tuh untuk yang dialamin tuh pas lagi ngobatin apa pas apa misalkan? Kalau yang pernah saya lihat ya nggak serem lah ya buat saya. Mau yang ke rumah Pajaran nggak ada juga, tapi anak-anak kecil pas belokan gitu ya, pagar. Oh, pagar yang tempat ikan hias itu. Itu ada, tapi anak kecil. Tapi maksudnya anak kecilnya tampaknya gimana, serem apa enggak? Ya, kalau pas lagi serem ya dia bisa serem, cuma kalau pas ketemunya enak ya kayak anak-anak kecil. Kayak biasa gitu. Biasa. Oh, berarti kayak gitu bisa berubah-berubah wujudnya ya? Mereka tuh berubah karena transformasi. Karena mereka tuh bisa jadi cewek cowok. Tapi kalau lagi seremnya gimana tuh? Pernah ngeliat tuh, Mang tuh? Belum pernah sih kalau seremnya mah, kalau yang di situ mah ya anak kecil lah. Sama incim. Incim apa tuh? Orang Cina, tapi yang kayak tua ya, incim ya. Kalau itu juga ada.
Kalau yang ngobatin sampai muntah darah, waktu ngobatin orang Pondok Pinang tuh saya. Karena itu diwujudkan, mukanya berubah. Ininya muka dia, yang ini muka nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Rambutnya putih. Itu bukan diobatinya berubah itu mang tuh. Sampai ilmunya pingsan. Astagfirullahaladzim. Itu dari pertemuan Laut Banten sama Laut Pelabuhan Ratu. Kan ada tuh kalau di yang saya penting meninggal apa namanya? Anyar. Bukan Anyar. Tanjung Lesung. Kan ada tuh pertemuan. Dia dari situ tempat tinggal. Tempat tinggal siapa ya tuh? Yang nenek-nenek. Itu dia sakitnya dikirim apa gimana? Jadi tanpa sengaja dia main ke sana, nggak ngucapin, cuma di hatinya aja bahwa aduh gue pengen cowok-cowok ini sama gue pada seneng lah sampai bisa ngasih ini. Emang bener dia mobil aja dikasih sama cowok, pokoknya harta dia lumayan lah hidupnya. Oh, dia ceritanya lagi main ke pantai. Terus misalnya dia lagi ngelamun kali ini di pantai. Dia malah berandai-andainya seperti itu di pantai itu. Akhirnya diwujudkan. Cuma setelah itu kan dia kalau mau punya suami, si cowoknya ini takut karena ngeliat serem. Si ceweknya mau, cowoknya nggak mau. Kalau cowoknya mau, si ceweknya berubah serem. Alhamdulillah sekarang mau udah punya anak satu. Saya jadi saksinya waktu nikahin kan, nggak boleh pulang. Pas mau lahiran juga dia bilang, Om aku mau lahiran, doain ya. Udah, alhamdulillah anaknya sehat. Sekarang juga hidupnya juga malah lumayan bagus lah. Oh, itu Bang Boy sampai muntah darah itu. Itu lagi ngapain ceritanya awalnya? Karena sebetulnya mah dibisikin, ya ada yang bisikin udah jangan diobatin dulu. Lu tidur dulu, udah 3 hari 3 malam nggak tidur, ntar lu yang jebol. Cuma kan saya mau orangnya, aduh kasihan nggak tega kalau kelamaan gitu. Saya berangkat sama Kila, dianterin, untung Kila ngikut sampai sana. Ini saya udah nggak enak, ya udah badan juga udah nggak enak, orang saya ngelawan dia Pak. Kok ini saya udah mulai keluar darah, kata Dek, kita buru-buru pulang ya, badan aja udah nggak enak. Enggak, baru sampai pintu waktu masih ngontak deket Bang Ado, wah darah keluar. Astagfirullahaladzim. Kila udah ketakutan, ayah jangan mati, ayah jangan mati ya. Enggak ayah, insya Allah nggak mati. Itu Bang Ijal yang badan saya kurus banget, itu muntah darah. Sampai segitunya ya ngobatin orang ya. Terus di Tanjung Kait muntah darah juga, ngobatin orang Tanjung Kait saya. Itu ngapain itu Om? Dianya kenapa itu? Dia yang ngobatinnya kerjain, jadi badannya kayak inilah, jadi kayak tengkorak. Udah setahunan kata anaknya nih, saya kesana, cuma saya lihat ini bukan sakit dokter gitu. Pas saya kesana, saya digambarin tuh dari mulut tuh keluar darah terus kan dia tuh. Saya tanya, Bapak pernah muntah darah Pak? Wah udah berapa kali muntah darah seger gitu. Udah, tapi ini Bapak saya juga bingung mau ngasih taunya, takutnya saya salah gitu kan. Karena yang ngerjain Bapak masih ada ikatan saudara, nggak taunya adeknya. Adik kandung? Adek kandung. Parah amat mah adik kandung ya? Cuma pengen jadi penghulu. Jadi si kakaknya ini kan penghulu. Si kakaknya ini udah pensiun gitu. Nah si adiknya itu pengen lanjutin, pengen jadi penghulu juga. Tapi warga situ nggak mau, pengennya si kakaknya terus sampai sekarang. Cuma alhamdulillahnya itu setelah diobatin, saya cuma bilang, Pak, mudah-mudahan Bapak sehat, cuma nanti ada yang minta maaf, Bapak ikhlasin ya. Ya saya ikhlasin. Nggak taunya yang datang itu adanya sambil nangis-nangis. Ya udah alhamdulillah gitu. Tuh bengkok. Itu ngobatin diri saya itu. Tuh nggak normal ini saya. Tadinya mau ini banget. Bengkok banget parah gitu. Alhamdulillah tuh agak. Tadinya diginiin nggak bisa. Sekarang alhamdulillah. Ya, kalau kita pikir
pakai ya secara logika gitu. Hasilnya apa coba? Ya, cuma kan saya berharapnya biarin lah pahalanya buat orang tua saya, buat anak saya. Ini yang kita tanya ini Om nih ya kan, ini kan yang sakit kayak gitu, kalau kita orang awam kan maksudnya nggak tahu ya, nggak tahu maksudnya nggak tahu sakit ini sakit gua maksudnya fisik dari medis apa sakit non medis kan kita nggak tahu nih Om nih ya kan, itu cara bedanya gimana itu? Insya Allah ini nggak akan salah, Insya Allah ini mayoritas. Biasanya akan pergantian waktu dia akan intens, sakitnya akan intens. Pokoknya mulai start mau masuk ke maghrib lah ya. Tapi asar ini udah mulai kerasa karena sudah mulai masuk. Makanya kenapa orang tidak boleh tidur di waktu jam-jam itu, jam 3 itu nggak boleh tidur karena yang akan datang itu sakitnya sakit kayak gitu. Kalau dari jam 12 itu sakitnya sakit medis wajar gitu. Tapi kalau sudah sering tidur di jam segitu, kita harus jaga-jaga karena akan masuk penyakitnya non medis. Nah, intensnya dia mulai bereaksi, apalagi pas Allahu Akbar maghrib, itu udah mulai kerasa banget sakitnya tuh. Mungkin kalau emang dihajar perutnya yang akan bereaksi, atau kalau memang dia kiriman kan beda, macam-macam, mau dengan santet atau dengan teluh itu beda tuh beda. Santet dengan teluh itu beda. Kalau santet itu biasanya dengan korin, kalau teluh dengan benda. Makanya kenapa kalau orang yang ngerti pas maghrib ada yang beli jarum pasti nggak dikasih. Oh, maksudnya nggak dikasih kenapa itu? Berarti dia tahu buat begituan. Maghrib beli jarum nggak bakal dikasih. Kalau warungnya yang ngerti nggak akan dikasih. Itu buat apa memang jarum itu? Buat mediasi, buat pengiriman. Karena belinya harus maghrib gitu? Iya, karena di jam itu berjuta-juta makhluk korin itu di langit lagi nunggu, itu lagi terbang tuh nunggu berjuta-juta. Kita panggil, sini lu, nih ntar gua bayar lu. Itu kalau yang modelnya teluk tuh. Astaga. Pakai media. Jarum itu. Kalau santet dengan korin, dia akan panggil korin-korin. Mungkin amit-amit lah ya. Contohnya gini, ada orang yang lagi usaha ngewarung lah, nggak lama kemudian langsung ambles. Itu dikirimin doang gitu. Itu biasanya dengan tanah kuburan, tapi tanah kuburan yang abu-abu matinya. Maksudnya matinya abu-abu? Mungkin ditabrak, gantung diri. Itu biasanya. Berarti ilmu juga nih ya buat para penonton nih Mang nih ya. Jadi cara ngebedainnya sih gampangnya gitu ya. Pokoknya gini, mulai intens itu sore lah ya. Ya sore. Mulai bener-bener kerasa tuh puncak. Terus sampai jam 12 itu sampai dia mungkin udah lemah. Jam 1, jam 2, jam 3 dia pulang. Karena dia tidak boleh kena sinar matahari, dia akan istirahat. Sampai pagi itu orang akan sehat kembali. Tapi kan lama-lama fisik habis. Karena nggak bisa istirahat. Jadi ya. Masuklah yang dinamakannya sakit medis. Itu awalnya non medis. Jadi kalau misalnya kita ngerasain dari sore ke maghrib menjelang malam itu nggak enak badan, kita ya hati-hati dulu. Maksudnya hati-hatinya gini. Waspada lah kita ya. Karena beda, rasanya beda. Orang yang mungkin ini sepengetahuan saya, orang yang sudah mulai kena dengan ilmu begituan, emosinya nggak stabil, pemikirannya kayak orang awang-awangan. Secara psikiater dia kayak orang stres, emosinya wah paling inilah.
dan akan mulai terlihat. Dari fisik akan mulai terlihat. Ini nggak mungkin nggak bercahaya lah ya seputaran sini tuh, karena sir mereka kalah, ketutup. Sir mereka tuh 9, kekuatan mereka tuh 9, kita cuma 1. Cuma kita menangnya apa? Sudah diberikan bahwa makhluk yang paling mulia, yang ciptaan Allah itu ya manusia. Betul. Itu aja menangnya. Nah kan kalau kita kan udah tahu nih ya, itu cara ngebedain sakit yang medis dan non medis. Nah nih sekarang yang mau Tio tanyain nih Mang nih, cara untuk mencegahnya tuh Mang. Misal kita udah tahu nih ya kan, maksudnya kan gua udah tahu nih, oh gua kayaknya dikirim nih ya kan, karena gua sakitnya menjelang malam nih. Cara mencegahnya gimana itu Mang kita? Kalau yang dianggap untuk orang awam lah ya. Iya, sebelum parah gitu Mang, sebelum parah banget. Jangan pernah tidur di jam segitu. Oh. Usahakan tidur jangan di kasur. Ini dengan bukan dengan ilmu Allah ya. Usahakan jangan, karena orang yang sudah terkena kayak gitu biasanya jam-jam segitu akan ngantuk. Bedakan, ngantuk mereka pasti jam segitu. Karena memang sudah dikunci, diatur gitu ya udah. Tapi usahakan kalau emang kita udah itu ya tidur. Yang pertama itu kita jangan tidur waktu jam segitu. Di asar itu pokoknya jangan tidur aja, karena itu udah mulai datang. Yang kedua, tidurnya jangan di kasur, mending di ubin gitu. Memang, karena tapi kan di ubin bahaya juga Bang. Enggak juga. Apa diinin karpet kali gitu? Jangan, kalau bisa jangan, karena kalau dengan ilmu fisika, gaya gravitasi dengan gaya tarik bumi itu akan mengalahkan yang dia. Berarti tidurnya kalau misalkan benar-benar kita terpaksa ngantuk di jam segitu, tidurnya mendingan di ubin gitu ya. Itu akan bukan mengurangi, akan mencegah. Oh, mencegah gitu ya, sebelum parah banget itu ya kan. Kalau memang sudah kita melakukan pengobatan untuk diri sendiri, lebih baik ya sudah puasakan dulu diri kita 1 hari aja dalam 1 tahun, karena itu akan membackup puasa diri. Kalau memang sudah masuk ke ilmu non medis, dalam artian pengobatan lah ya, sudah nanti baru apapun yang orang katakan bahwa wah itu mah mudah, karena di ilmu Al-Fatihah itu sebetulnya kuncinya untuk nge-backup buat ngilangin. Oh, puasa diri itu maksudnya puasa kayak biasa gitu Mas? Kayak kita puasa Ramadan sama, gitu. Cuma kita niatkan untuk mempuasakan diri kita. Oh. Itu buat tameng lah ya, kalau buat saya tameng. Hari apanya bebas gitu? Kalau bisa hari kelahiran. Oh, bisa pas hari lahir kita gitu. Lahir kita. Kayak gitu. Berarti bermanfaat juga nih ya dari Bang Boy ini. Sebetulnya apapun yang dikatakan, oh harus berobat seperti ini, enggak. Awalnya hanya yakin. Sehatnya orang yang terkena non medis itu yakin dulu. Yakin bahwa kita akan sehat, bahwa kita akan sembuh. Yakin dulu. Yakin dari diri kita. Nanti yang mengobatinya pun akan lebih semangat untuk mengebuangnya atau seperti apa. Karena insya Allah kalau memang menghilangkan itu ya mungkin mudah ya, baca Al-Fatihah itu hanya 121 kali. Itu untuk penguncian keseluruhan. Jadi kalau kan hitungan Al-Fatihah itu ganjil 1, 3, 5, 7, 15 tuh udah ada hitungannya. Yang satu untuk apa, ketiganya untuk apa. Misalkan kalau ke satu misalkan kayak mungkin lagi panas, mungkin kita lagi panas badan atau anak kita panas itu. Nanti ada yang sampai mentok di 15 dulu. 15 baru 17. Nanti baca 41 itu untuk rumah. Biasanya kalau rumah dibacakan 41, insya Allah kalau yang ngirim itu akan bunyi kayak petasan. Oh, 41 itu. 41.
buat ngetahuin kalau ada yang mau jahat ke kita Iya, gitu. Tapi Al-Fatihah itu masuk ke sholat juga kan? Enggak, Di luar sholat. di luar sholat. Jadi, insya Allah sih sebetulnya kan Al-Fatihah itu dibagi dua sebetulnya, untuk pengobatan dan rezeki. Dan insya Allah kalau emang beruntung, orang yang membacakan Al-Fatihah itu akan bisa melihat kedalaman perut orang. Misalkan nih, Ijal dibacain, itu kita bisa lihat, oh Ijal mah sakitnya ini nih. Oh ini sakit, misalkan kayak lambung, oh ini mah lambung nih. Itu bisa kita bisa ngelihat. Insya Allah. Oh, apa yang bermasalah di anggota tubuhnya kita bisa tahu gitu. Cuma memang ada apa ya disebutnya, ada aturannya bacanya itu. Kita harus hafal bacaannya dan harus tahu artiannya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti Terjemahannya kita tahu kita gitu. harus ngerti. Insya Allah, karena memang pengobatan atau buat ngobatin orang itu sebetulnya tidak sulit, tidak ngejelimet. Kalau memang yakin dengan hanya baca alif, insya Allah orang sehat. Atau kita ngamalin hanya assalamualaikum misalkan, emang buat pengobatan assalamualaikum juga. Assalamualaikum, asal ada tambahannya, assalamualaikum ya para malaikat, ya korinnya, ya kodamnya, ya kita kirimin, insya Allah. Jadi tidak dipersulit. Mungkin ada yang ini harus maharnya ini, harusnya mahar. Sebetulnya itu kan hanya doktrinan. Kalaupun memang dia berniat membantu sesama manusia, kenapa dipersulit sih, orang lagi sakit kan? Iya, gitu. betul. Kalau sekarang orang lagi sakit dipersulit, harus ini beli kambingnya yang segini. Ya buat ke dokter aja nggak ada, terus sekarang suruh di mas kawinin ya, kan kasihan. Nah, tapi kan ini Mang nih, Mang Boy udah banyak yang ngobatin orang. Itu pernah dapat kayak itu Mang? Apa benda-bendanya, apa ininya yang Itu abis ngobatin itu? sering, cuma kalau saya kan buat apalah gitu kan, buang aja lah. Ya kebanyakan saya buang, karena takutnya kalau kelamaan kita pegang pun, kalau pas kitanya lagi lengah kan, nanti kena ke orang. Bisa begitu tuh Mang tuh? Maksudnya ke orang yang dekat sekitar kita apa gimana Mang? Bisa ke keluarga bisa, ataupun ke teman, karena kan dia juga akan interaksi bahwa gue masih ada. Nanti kalau misalkan anggaplah masuk misalkan ke orang, berarti kan kita kerja 2 kali. Iya ya, betul ya gitu. Tapi biasanya bendanya benda-benda apa tuh Mang tuh yang didapetin tuh kalau habis ngobatin kayak gitu? Macam-macam, kadang-kadang ada yang berbentuk berwujud kayak rambut, kadang-kadang jarum, nah kalau yang ini, Oh itu ada di bawah tuh Mang tuh? kalau ini memang mungkin Beberapa itu di bawah tuh. ini mah katanya sih buat kekuatan, cuma akhirnya efek sampingnya kan ke keluarga. Nah, kayak ini tuh, ini efeknya ke anak istri kan, kasihan. Ini coba boleh dilihat Mang. Ini nggak apa-apa Mang dilihat Nggak ya? apa-apa, karena udah diiniin sih Oh jadi efeknya gitu, kasihan. udah di videoin dijelasin nih. Jadi bentuknya kayak semacam dari besi kuningan tapi wujudnya kayak anak kecil nih Mang ya. Tuh. Kayak tuyul lah itu mah. Nah ini buat Itu Kekuatan katanya. Cuma efeknya sekarang ringkih badannya, mungkin karena ini kan butuh makan juga. Oh makannya apa biasanya Mang kayak gini Mang? Darah. Oh darah orang, darah binatang. Dia bisa juga. Oh jadi ini maksudnya bukan kiriman orang, ini pegangan gitu Mang tadinya.
Oh. Tuh kayak gini. Kalau yang kemarin saya udah buangin sih banyak tuh kemarin. Ijal tuh pernah lihat cuma enggak lah jangan. Oh jadi ini ceritanya gimana ini Mang kalau yang ini? Kalau ini itu salah satu tentara, dia pengawalan untuk mungkin bos sama apa gitu. Cuma kemarin itu dia sempet badannya kayak stroke sampai ini. Terus saya bilang ya kalau bisa buang-buangin karena sudah tidak bermanfaat gitu kan. Lebih baik sekarangnya percaya diri aja orang tentara, saya bilang kan. Akhirnya dikeluarin ya ini, dan ini lumayan ya, ini juga nanti kalau memang itu saya mau buang. Oh kalau ini berarti buat jaga diri itu ya kalau itu ya. Ini Bang nih kalau yang Itu ini cincin ya dari daerah Cijantung itu. tapi videonya kita zoom ya gedenya. Itu katanya sih buat kalau tonjok orang langsung KO. Oh. Cuma dia kenanya ke anaknya masih bayi, kasihan. Terus kata dia ya udah. Oh ini biar supaya istilahnya nonjok orang langsung ngejengkang gitu. Tapi emang bener Bang. Maksudnya kan Bang Boy tahu nih, tapi emang bener gitu. Ya saya kalau mau anggap dia minta sesuatu kan nanti dianggap apa. Cuma memang dia sih cuma minta wiridan 1000 kali ya baru pakai kata dia. Berfungsi ini gitu. Si Tapi Bang Boy udah diwiritin ya sama Bang Boy ini. belum, karena saya Nggak mau gitu ya. langsung buat apa gitu ya. Maksudnya kan udah bukan sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Kalau mau berjago-jago juga ya kalau bisa membuat hiasan aja. Tuh ini tuh ada tuh. Ada lagi Bang, ada lagi. Baru 2. Ini juga punya ini Babinsa Ciledug. Ini Babinsa Ciledug nih. Ini Oh berarti kalau ini apa sih maksudnya? Ini bukan penyakit yang bukan dikirim sama orang ya? Bukan teluk apa santet itu sendiri ya? Cuma kan ya namanya kita berhubungan sama makhluk astral, kadang-kadang kasihannya kan efek samping ke keluarga. Oh jadi dari apa sih, dari pegangan kita sendiri juga bisa ini Bang ya? Bisa bikin penyakit juga bisa. Ya itu ya? Karena kan memang tergantung waktu kita berijazahnya, terus doktrinannya seperti apa gitu. Kalaupun memang bisa dinetralin ya netralin, kalau memang kegunaannya bagus ya netralin aja. Kayak misalkan ini ya udah netralin aja nantinya. Kalau ini nih yang satu lagi Bang? ya buat jaga-jaga diri sih, buat supaya orang katanya ngelihat ya segen lah kata dia. Nih guys nih tuh. Cuma buat saya buat apa gitu. Saya bilang ya udah kalau emang mau dibuang nanti saya buang. Oh kok ini dapat ngobatin dari siapa? Binamas? Babinsa Ciledug ini. Ini kalau dia nih biasanya nih kalau kayak gini sakitnya gimana itu Bang? Kalau yang tadi kan tuh yang patung itu kan kurus badannya habis. Kalau yang cincin ini? Kalau cincin ini efeknya ke anak. Jadi anaknya kenapa tuh Bang tuh? Anaknya itu sakit-sakitan terus. Hampir tiap malam tuh nangis. Karena mungkin ya kalau bahasanya yang meninggal di batu ini kan pasti bisa berwujud. Oh jadi anaknya masih kecil ngelihat gitu ya kan? Istrinya juga kasihan, udah terserah. Itu imbasnya ke anak. Kalau yang ini imbasnya kemana nih Bang? Ini ke badan. Oh ke diri dia sendiri badan dia sama istri kemarin. Oh ini lebih parah malah dua makanya ya. Istrinya kayak sakit stroke gitu. Tapi bukan stroke medis. Tapi alhamdulillah sih udah mulai jalannya udah nggak sakit kata dia. Ini biasanya dalamnya apa, ini kan kain Bang nih ya? Itu tergantung, kalau emang itu dari kulit biasanya buat saya sih jarah tulisan gitu. Oh tulisan Arab juga kayak gini dia. Biasanya kalau emang itu dari kulit. Biasanya orang-orang dapat benda kayak gini dari mana Bang ya?
Ya sekarang mah bisa beli sih orang. Oh, apa emang dia nyari gitu ke orang yang saya beli dengan harga sekian, ini saya buatkan. Terus mayoritas kan kekuatan cuma 41 hari. Nanti kita harus balik lagi, diisi lagi. oh kayak gitu. Biasanya. Kalau sekarang kan orang instan. Oh, pengen apa-apa ya tinggal beli aja. Cuma kan sayang ke uang. Berarti kebanyakan anggota semua malah ya yang mau kayak gitu ya. Banyak banget. Salah satu contohnya udah almarhum. Itu saya obati itu kepala Intel Kodam Jaya. Waktu mau meninggal sih dia udah bilang bahwa aku pengen balik lagi kayak dulu nih. Ya sudah dan gitu kan. Nggak taunya umurnya malah cepat. Dia kalau ABRI kan memang zaman dulu kan ya, misalnya dikirim ke Timur mereka harus punya pegangan. Jarang ada yang kosong lah emang ya kalau zaman dulu itu ya kan. Nah, mungkin sekian aja kali Mang ya video apa sih bincang-bincang kita kali ini ya, sharing-sharingnya ya kan ya. Ini kita udah dapat ilmu banyak banget nih Mang nih. Makasih banyak nih Mang nih. Nah, sebelum penutupan nih biasanya kita di sini ada pesan-pesan sama salam-salam Mang. Pertama pesan-pesan salam dulu dah. Ada mau salam-salam buat siapa gitu ya kan. Untuk saudara seiman ataupun tidak, untuk yang pernah menjadi saudara, sehat selalu. Amin. Bahwa setiap penyakit pasti Allah akan memberikan obatnya. Amin. Untuk pesan, tidak ada manusia yang jago atau lebih jago karena di atas langit masih ada langit. Benar. Nawaitu kita hanya bisa bilang melihat orang yang sedang menderita, kita bisa mengurangi atau menghilangkan sudah berbangga karena pahalanya untuk orang tua yang sudah tidak ada. Amin. Ataupun anak istri kita, mudah-mudahan mereka sehat semua. Amin. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini ya kan. Itu tadi pesan-pesan dari Mang Boy ya kan. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata, kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.